Halo guys, IC di sini dan selamat datang di video kami di mana kita akan bahas seputar sejarah pendekatan non-direktif dalam konseling. Apakah teman-teman tahu apa itu konseling? Nah, sederhananya, konseling merupakan sebuah aktivitas interaksi antara dua pihak, yaitu konselor dan juga konseli, melalui wawancara profesional dalam upaya membantu klien mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Dalam dunia konseling, ada 3 pioner yang layak dicatat karena jasanya dalam membangun konseling. Ada Frank Person, Jesse Davis, dan juga Clifford Geertz. Mereka adalah tokoh yang mampu mempengaruhi orang-orang Amerika dalam membuat dampak yang bersifat global. Pada saat itu, mereka berkontribusi dalam pembuatan keputusan karir, bimbingan pendidikan, dan juga kesehatan mental. Frank Person adalah orang yang memfokuskan diri pada kepentingan konseling dan pengembangan karir pada calon penerbang. Nah, pada tahun 1900 hingga 1909, Frank Person mendirikan sebuah klinik di Boston atau yang dikenal dengan Boston Vocational. Dari sinilah lahir istilah vocational guidance atau bimbingan karir. Nah, yang mana ini bertujuan memberikan bimbingan terhadap para pemuda agar dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan potensinya. Pada tahun 1912, bimbingan karir mengalami perkembangan dengan merambah di bidang pendidikan atau sekolah oleh Jesse Davis dan Clifford Geertz. Perkembangan ini juga didorong dengan apa yang terjadi pada abad 19. Pada akhir abad 19 ini terjadi pergerakan reformasi sosial di Amerika. Dalam pergerakan ini, para aktivis sosial menentang dan mendesak pemerintah agar lebih humanis dalam memperlakukan masyarakat, baik itu para imigran, kaum miskin, para pengangguran, dan juga orang yang terganggu secara mental. Para pionir dalam konseling yang selanjutnya disebut dengan guidance, kebanyakan para guru dan juga para pembaharu. Mereka memfokuskan pengajaran kepada anak-anak dan para pemuda. Tujuannya adalah membantu anggota masyarakat agar lebih peka dan menghargai diri mereka sendiri, orang lain, dunia kerja, dan kehidupan berwarga negara. Hingga pada tahun 1913, bimbingan dan konseling mulai diinstitusionalkan dengan didirikannya The National Vocational Guidance Association atau yang disingkat sebagai NVGA. Dalam proses konseling, seorang konselor akan berhadapan dengan karakter konseli yang tentunya berbeda-beda. Sehingga seorang konselor perlu mempunyai strategi dalam menghadapi atau memperlakukan konseli dengan berbagai permasalahannya. Nah, salah satu strategi dalam konseling yaitu pendekatan non-direktif. Pendekatan ini digagaskan oleh seorang ahli yang bernama Carl Rogers. Rogers dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902 di Chicago. Tahun 1924, ia kemudian lulus dari Universitas Wisconsin. Setelah 2 tahun, ia pergi ke Teacher College, Columbia University, mendapatkan gelar MA pada tahun 1928 dan juga PhD pada tahun 1931. Sementara ia menyelesaikan pekerjaan doktoralnya, ia terlibat dalam studi tentang anak. Pendekatan non-direktif merupakan salah satu pendekatan dalam konseling di mana konselor memberikan ruang sebanyak-banyaknya pada klien untuk menceritakan permasalahannya terlebih dahulu, untuk kemudian diberikan saran, solusi, dan juga pemecahan masalah. Pendekatan non-direktif ini dikenal juga sebagai client-centered theory dan bersandar pada psikohumanistik, yang mana sangat menghargai hak individu untuk mengambil keputusan terkait dirinya. Terkadang, terdapat individu yang hanya butuh didengarkan tanpa perlu dihakimi. Nah, sehingga menurut kami pendekatan ini merupakan strategi yang sangat relate untuk individu tersebut. Perkembangan teori Rogers ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1940 hingga 1950, yaitu psikoterapi non-direktif.
Pada periode ini menggunakan pendekatan yang menekankan pada penciptaan iklim permisif dan non-intervensif. Teknik utamanya adalah penerimaan dan klarifikasi. Melalui terapi non-direktif, klien akan mencapai pemahaman atas dirinya dan situasi kehidupannya. Pada periode kedua, pada tahun 1950 hingga 1957, yaitu psikoterapi reflektif. Pada periode ini, terapis merefleksikan beberapa perasaan klien dan menghindari ancaman dalam hubungan dengan kliennya. Melalui terapi reflektif, klien mampu mengembangkan keselarasan konsep diri dan juga diri idealnya. Pada periode ketiga, pada tahun 1957 hingga 1970, yaitu terapi eksperimental. Pada periode ini, ditandai dengan tingkah laku yang luas dari terapis yang mengungkapkan sikap-sikap dasar dari klien. Terapi difokuskan pada sesuatu yang sedang dialami oleh klien dan pada pengungkapan yang dilakukan oleh terapis. Klien tumbuh pada suatu rangkaian secara keseluruhan, kemudian belajar dari apa yang telah dialaminya. Seperti yang kita ketahui, di era revolusi digital 4.0, sektor-sektor vital dalam kehidupan kita mulai bergeser dengan memanfaatkan teknologi, baik itu secara perekonomian, sosial, pendidikan, dan bahkan kesehatan. Dalam dunia konseling, mulai menyesuaikan dengan kemajuan teknologi pada saat ini, sehingga fasilitas konseling mudah diakses ataupun dilakukan bagi yang membutuhkan tanpa terhalang jarak dan waktu. Sehingga muncullah istilah konseling digital, yaitu proses konseling yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses konseling antara konselor dengan konseli. Oke, jadi gimana nih teman-teman terkait sejarah dan apa itu pendekatan non-direktif pada konseling? Terima kasih karena udah nonton video tugas kami, dan sebagai informasi, semua rancangan dalam video ini disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan